Tapi begitu malaikat berkata, Bupati Kabupaten Morowali masuk surga, tidak perlu antri sendiri Ji. Masuk bupati masuk, patasin. Kenapa? Dia sendiri. Kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Dasat Latif SOS SAG PhD. Dengan hormat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Jumat kita dengar di mimbar khutbah. Kalau di kantor bupati ada pengumuman dari bupati yang harus dibacakan tiap Jumat, pasti itu pengumuman sangat penting. Ayat ini juga Jumat dibacakan, berarti ayat ini juga sangat penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati mau-mau. Wih, jangan kau mati ya. Berarti mati terserah kamu. Padahal mati, mau atau tidak, sehat atau sakit, tua atau muda, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Polisi, mati. Kenapa keras sekali? Wih, apa rambo. Bu, woi, bu, yang musim polisi. Bu, pernah nggak ibu bayangkan bagaimana seandainya tidak ada polisi di Indonesia? Rumahmu dijarah, tanahmu diserobot, anakmu diperkosa, suamimu dibunuh, hartamu diambil. Siapa kau cari? Satpol PP. Mana ketemu? Suka mati lampu. Betul. Itu karena kamu mau disogok. Dana urus mako 5 tahun. Kenapa? Karena dia sudah bilang, untuk apa kok datangi, untuk apa kok luruskan ke lampu, nah sudah aku bayar 500.000. Cinta kok, masih mau kok. Maka 2024 saudaraku, kalau ada tim sukses datang bawakan kau uang, bilang kok, jangan kau sogok kak, atur saja kabupaten ini baik-baik, kau pilih kau 2 kali. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, orang yang ingkar janji malam ini sengsarakan hidupnya. Sudah mau sumpah, aku doakan kok. Nanti kalau ada terima uang sogok, kusumpahi kau sengsara hidupmu. Mikir makoto.
Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata malam ini masih banyak juga setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, bukan pok-pok, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Kayak aneh ini anak muda. Bu, simpan HP. Woi, simpan HP-nya dulu, Bu. Dengar ceramah baik-baik. Simpan, Ibu. Bisa? Simpan. Bismillah, kasih masuk kantong. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa nak kau teriak, bapak-bapak? Capek mah kuliah istrimu. Simpan HP-nya, Bu. Simpan ya. Woi, simpan, Ibu. Selama kau pegang HP-mu pasti tidak dengar kau ceramah dengan serius. Siaran langsung baru 3 penontonnya. Simpan ya. Kita mau rekam Ustaz. Kalau ibu rekam pasti gambarnya kabur. Suaranya tidak jelas, jaraknya jauh. Mana bisa hasil baik? Jadi bagaimana caranya Ustaz? Ini ada kamera sebawah. Ini ada kamera, gambarnya bagus, suaranya jernih. Tapi kau bawa pulang kamera Ustaz, gampang. Buka YouTube, tulis Tabligh Akbar Kabupaten Morowali. Sudah itu nonton, jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa Ibu? Kalau artis kau follow apa kau dapat? Ayo. Kalau artis Ibu follow apa dapat Ibu? Berita itu istri dibanting sama suaminya. Sudah dibanting-banting. Ini semua ini Pak Gosip. Anak muda, kalau artis kau follow apa kau dapat? Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Dosa lu dapat. Nak kasih lihat kau pahanya, ndak tahu nak kasih pegang kau. Napa kacina-cina aja kau? Iya toh? Iya. Tapi kalau kau follow ulamamu, kau follow ulama, pahala. Bukankah al-ulama warisatul anbiya? Ulama itu pewaris Nabi. Artinya kalau kau follow mereka, kau ikuti Rasulullah, karena ulama pewaris Nabi. Yang kedua, kalau kau follow ulamamu, kau dapat ilmunya dapat pahala. Kau amalkan ilmunya, dapat lagi pahala. Kau sebarkan ilmunya, dapat kau lagi pahala. Maka mulai malam ini yang belum follow Nasihat Latif, buka HP-mu selesai, follow Nasihat Latif. Kenapa cemburu? Bagaimana caranya Ustaz? Tulis namaku di pencarian, kalau di Facebook atau di IG atau di TikTok, Nasihat Latif 1212 centang biru. Allahu Akbar. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Allahu Akbar, Allah dan para malaikatnya. Allah perintah solat, Allah tidak menunaikan ibadah solat. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah perintah bayar zakat, Allah tidak bayar zakat. Tapi ketika Allah perintah kita bersalawat, dengar firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Dengan sebaik-baik solawat, maka tidaklah beradab kalian bersalawat sambil merokok. Sholatullah salamu. Ada perokok di sini? Ada? Ada? Saya doakan kalian berhenti merokok. Dengar itu istrimu.
Apa baik itu rokok? Coba yang bilang baik itu rokok. Kalau bapak betul bilang baik rokok, besok panggil anakmu yang SMP, kau belikan rokok, kau merokok sama dia. Kalau kau bilang rokok baik, bisa kau merokok sama anakmu di depannya. Ini nak, kau 1 batang, saya 2 batang. Habis 2 batang kau tambahin kau lagi, bisa? Pasti biarpun kau merokok, kau bilang sama anakmu, awas kau kalau merokok, kau tampelin kau. Itu menunjukkan bapak sadar bahwa rokok tidak baik. Tidak bisa kau berhenti Ustaz, bohong. Mana buktinya? Ramadan kalian boleh dan bisa tidak pegang rokok siang hari. Kenapa? Karena kalian yakin rokok haram ketika siang Ramadan. Maka saya doakan kalian yang berokok, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Berhenti merokok, pembeli rokokmu bangun ke masjid meskipun sedikit. Dengar itu istrimu. Ya situ orang perokok kayak orang bodoh-bodoh dia. Sandar-sandar itu. Begitu tidak kerja 5 menit. Sekali-kali isap kunyai. Jangan marah yang merokok. Ya kalau marah kok tidak apa-apa, kamu jangan mau pulang nanti. Bu, maka Allah perintahkan bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik sholawat. Jangan sholawat sambil makan, sholawat sambil rokok. Maka bersalawat, kata Al-Quran, bersalawatlah kalian. Yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa taslimu taslima. Bersalawat dengan sebaik-baik sholawat. Maka saya mau ajak kalian bersalawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar dulu mana lebih besar suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Mau tanding dengan laki-laki, Bu? Siap? Nah, bapak-bapak diam dulu, ibu-ibu dulu. Ayo Bu, salawat bareng-bareng, ikut sama saya Bu. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin nilainya 9,2. Sedikit lagi 10. Ibu-ibu diam, bapak-bapak sekarang. Cowok, kau teriak memang salawat. Ayo. Ayo Pak, yuk. Salatu. Ulang. Ayo. Yang tidak salawat, kita doakan nyasar pulang. Ayo salawat. Salatu. Ala toh Rasulillah. Ala yasin. Nilaimu 8,7. Si malu-malu laki-laki bos. Kan dia diam semua, diam terus sejenak, diam. Dia bicara, diam. Kita dengar ini di atas. Dia diam. Kita kerjain Kapolres. Mumpung. Ayo bapak-bapak semua yang ada di sini, orang-orang terhormat, Pak Bupati yang dilantik ketua DMI tadi. Kita dengar beliau bersalawat. Kau diam, kau lihat semua ini pejabatmu salawat. Ayo Pak Bupati, Pak Kapolres, matur nuwun. Ya, sholat. Rasulillah salamullah ala yasin. Nilainya 9,8. Dia belikan tiket. Kalau enggak tersinggungi, enggak kasih pulang besok. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa para pejabat yang hadir di tempat ini, mohon maaf Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Ketua, dan semua yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibu bapak yang saya muliakan.
Suatu kali Nabi ke masjid, namanya Masjid Nabawi. Jangan bayangkan seperti sekarang ya, beda. Masjid Nabawi waktu itu gelap. Nabi masuk, gelap Masjid Nabawi. Besok Nabi datang, wih, terang tawa masjid. Kenapa? Kiri kanannya ada obor, tidak ada listrik waktu itu, obor. Nabi bertanya, siapa ini? Siapa yang pasang ini obor? Semua sahabat malu. Kenapa? Karena yang pasang obor bukan kepala dinas, bukan asisten, bukan kasih, tapi siapa? Pegawai honor. Iya toh? Ibaratnya di kantor bupati, ibaratnya ada sekda, ada kepala dinas, ada asisten, ada kasih, tapi tidak ada sumbangannya. Ini contoh, jatuh kok coba bila dia lihat orang, contoh gini. Ini sahabat yang lain malu karena Nabi tanya, siapa punya ide ini hebat? Ternyata yang melakukan Pak Bupati namanya Tamim. Tamim ini kalau sekarang di kantor bupati, kalau pegawai honor, Satpol PP, polisi setengah, yang suka menggusur-gusur. Bagaimana tidak digusur kok karena salah tempat bikin toko? Nah, lalu Umar bin Khattab mengatakan, Tamim ya Rasulullah. Nabi panggil Tamim. Tamim, sini kau dulu orang. Semua orang yang beribadah di masjid ini, yang sholat, yang zikir, yang itikaf, kau dapat pahalanya mereka semua yang ada di masjid ini. Karena idemu pasang lampu. Nabi bilang Tamim, ya Rasulullah, saya cuma pasang obor. Kata Nabi, Tamim, meskipun kau cuma pasang obor, gara-gara obormu orang bisa busuk beribadah, maka semua yang busuk itu kau dapat pahalanya karena kau sumber kebusukannya. Allahu Akbar. Itu nih gunanya Dewan Masjid Indonesia. Yang kau sudah dilantik baru gak pernah kau muncul di masjid. Ada begitu di sini? Ada. Banyak. Ada. Itu Minabilora di Makassar, gaya uji cilaka. Ikutungi Dewan Masjid, baru tidak pernah hadir di masjid. Maka dilantik malam ini tujuannya supaya kalian seperti Tamim, memakmurkan masjid. Alhamdulillah, di mana-mana saya ke masjid di kabupaten ini, masjid penuh. Allahu Akbar. Terutama kalau subuh penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua sebelum pensiun yang sudah mau minyak gosok, buka sakaratil maut. Saya berdoa kepada Allah, karena malam ini yang dilantik ketua DMI-nya Kabupaten Morowali, seorang bupati. Dakwanya seorang bupati, satu orang bupati Pak, jauh lebih efektif daripada 100 penceramah. Kenapa bisa Ustaz? Coba kalau Pak Bupati datang sholat subuh besok di masjid. Selesai sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Bupati balik pulang. Mana ini kepala dinas pendidikan? Kepala dinas pendidikan mana kok? Tidak pernah tahu dapat ini di masjid Pak Kadis. Ajudan telepon ke Pak Kadis. Pak Kadis, nah cari kok Pak Bupati. Kata beliau tidak pernah kok didapat di masjid. Besok Pak, belum biasa di masjid ada di Pak Kadis di dalam. Iya toh? Iya toh? Itulah hebatnya kalau bupati baik agamanya. Maka keliru seorang bupati, seorang kapolres, seorang ketua DPR, Dandim kalau tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Keliru.
Pak Kapolres, satu Kapolres pangkat AKBP jauh lebih efektif dakwanya nahi mungkar daripada 1000 penceramah. Maksudnya apa Ustaz? Saya ceramah, saudara-saudara sekalian jangan mabuk, jangan narkoba, jangan judi. Malah motorku nak kasih kempes anak muda. Nah, bilang apa? Kenapa kalau mabuk kau sudah suruh sangku mau masuk surga atau neraka sangku? Kenapa itu susah kau? Tapi coba kalau Kapolres panggil semua pasukan. Malam ini operasi berantas narkoba, hancurkan Hamar, selesai dalam 1 malam. Maka keliru kalau Kapolres, Bupati tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Kalau nanti Allah berfirman, ulama Kabupaten Morowali masuk surga. Meskipun dia masuk surga kalau ulama, tapi dia masih ngantri Pak Bupati. Kenapa? Berapa ulama di Kabupaten Morowali masuk surga? Ada 1.500 penceramah masih ngantri Pak. Kenapa? Banyak ulama sendiri, ya banyak ulama masuk surga, ngantri masih lama. Tapi begitu malaikat berkata, Bupati Kabupaten Morowali masuk surga, tidak perlu antri sendiri sih. Masuk Bupati masuk, Pak Taslim. Kenapa? Dia sendiri. Maka bersyukur kepada Allah karena bupatimu Ketua Dewan Masjid Indonesia. Tinggal kita buktikan, mudah-mudahan Bupati rajin berjemaah di masjid. Kalau tidak bisa 5 waktu, minimal 1 kali 1 hari, subuh atau isya berjemaah. Tapi saya lihat di mana-mana masjid sepi. Kenapa masjid sepi? 1, karena kau tidak lihat pahalanya. Coba kalau pahalanya dilihat, diumumkan sama Pak Bupati, siapa yang datang sholat subuh dikasih beras 50 kilo. Jam 5 sholat subuh, jam 1 subuh perlu di masjid. Kenapa? Karena kau lihat pahalanya. Tapi sayang 1000 sayang, karena tidak dilihat pahalanya, kita lebih senang masuk ke tempat maksiat daripada masuk dalam surga. Ada anak muda bilang, Ustaz, susah masuk surga. Saya lihat salah kok deh. Yang susah itu masuk neraka. Tidak percaya? Tanya Kapolres. Tanya Maki. Itu masuk surga gampang, gratis. Masuk neraka susah, mahal. Apa buktinya? Mabuk? Bayar atau gratis? Bayar. Narkoba bayar atau gratis? Judi bayar atau gratis? Berzina bayar atau gratis? Selingkuh bayar atau gratis? Bayar, semua dibayar. Dan itu jalur masuk neraka. Dibayar masuk neraka Pak. Sholat gratis. Puasa ngaji berjamaah, zikir, naik haji kalau mampu Pak kok. Tapi kenapa itu semua gratis? Orang susah mendapatinya. Pada surga tidak perlu bayar. Masuk lapas, pernah masuk lapas, masuk penjara rutan. Saya keluar masuk rutan dari Sabang sampai Merauke, tapi bukan sebagai narapidana, penceramah. Itu orang masuk rutan Pak, masih lapas, banyak sekali pintunya. Tak 5 lapis pintunya. Pintu pertama besi, baja, terali, banyak 5 lapis. Setiap pintu ada penjaganya. Tapi di dalam penuh, susah tidur. Penghuninya mestinya cuma 200, tapi overload sampai 1.500 orang. Padahal susahnya masuk. Masjid terbuka, tidak dikunci, gratis, terbuka, pakai AC, bagus karpetnya. Tapi kenapa masjid jarang orang datang? Ke penjara rame-rame mereka.
Maka mudah-mudahan dengan adanya Dewan Masjid di kabupaten ini, kalian berfungsi mengajak jamaah datang ke masjid. Kenapa orang malas ke masjid? Satu, tidak dilihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Apa pahala sholat jamaah? Satu, kata Nabi, koma jende koyolo, kau berwudu dulu baru ke masjid, maka langkah kaki kananmu, kata Nabi, catat satu pahala. Langkah kaki kirimu, gugur dosa kecilmu. Jadi kalau rumahmu 300 meter dari masjid, PP berapa meter? 600. Berapa langkah itu? Kaki kanan satu pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Apalagi kalau jalan kau begini. Banyaknya didapat pahala toh? Iya. Dua, pahala berjamaah. Kalau kau ke masjid, pohon, aspal, tegel, dinding, atap, tumbuhan, binatang yang kamu lewati semua jadi saksi. Ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, tanggal 1 November dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya Nabi menganjurkan, kalau kalian ke masjid, usahakan jalanmu pergi beda, jalanmu pulang beda. Kau pergi ke masjid lewat sana, pulang ke masjid lewat sini. Itulah sebabnya juga ulama menganjurkan, kalau kau datang ke masjid, setiap 2 rakaat kau salat, pindah tempatmu, 2 rakaat pindah lagi, 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksimu di akhirat kelak. Yang ketiga, keutamaan berjamaah. Ini yang paling populer, lipat 27 kali. Artinya apa? 1 kali kalian sholat berjamaah di masjid, 27 kali kau sholat di rumahmu sendiri, baru sama pahalanya. Yang keempat, kalau hujan, kalau gerimis atau debu terbang melengket di bajumu, basah bajumu yang basah itu akan melindungimu dari sentuhan api neraka. Maka kalau basah baju ke masjid, tidak usah cemas Bapak Ibu. Kenapa? Bajumu yang basah itu nanti akan melindungimu dari api neraka. Jangan juga salah paham. Teman-teman sudah dengar begini, nah tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, nah buka mantelnya baru dia di masjid. Itu namanya melempeh. Apalagi penyebab orang malas ke masjid? 1 tadi dia tidak lihat pahalanya. 2 dia tidak tahu pahalanya. Yang ketiga penyebab orang malas ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bikin dari YouTube, penghasilan semua dari YouTube jadi masjid. Kalau Bapak nonton, kalau Bapak tidak skip itu iklan, nonton YouTube tiba-tiba masuk iklan, Ibu tidak pencet skip, itu Bapak nyumbang bangun masjid. Karena semua penghasilan dari YouTube ceramah saya itu bangun rumah ibadah. Nah, ada masjid saya bangun, Masya Allah, kecil, di bawahnya ada kolam, ikannya ikan hias, di pekarangannya ada kucing. Kasihan ini kucing, banyak tong yang tenggelam karena dilihat ikan lokat tidak bisa berlari. Nah, imamnya penghafal Quran, muadzinnya anak muda, bacaannya baik, suaranya bagus, penceramanya belum bicara dikasih honornya. Nah, karpetnya bagus, ber-AC, sound sistemnya baik. Sehingga apa? Orang senang datang ke masjid. Kenapa? Karena nyaman dia datang ke masjid. Ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang asal orang tua yang sudah pensiun, penyakit poso asma. Nah bilang anak muda, yes ini bang, yes ini. Iya toh? Iya. Sampai kini masjid panas. Begitu kita sujud, karpetnya 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Banyak sembuhnya. Begitu kita mau sujud, tidak banyak sembuh. Setengah mati kepala manis. Iya toh? Iya. Iya Ibu. Panas. Sound sistemnya
Begitu assalamualaikum imam takbir, Allahu Akbar, langsung story. Mau diperbaiki, sudah makin takbir, terpaksa ditahan sampai salam. Ya, dapat lagi penceramah, la haula wala quwwata illa billah. Penceramahnya neraka saja terusnya cerita. Ada juga itu penceramah kayak dia panitia hari kiamat, kayak dia punya surga. Allahu Akbar. Ini kalau kau ditusuk pantamu, dibakar itu besi, dikasih masuk di matamu, digunting lidahmu. Mau bilang anak mudanya mau kopi miskin kita takut. Iya tak? Iya. La haula wala quwwata illa billah. Dapat lagi Pak Imam. Ada tuh itu Pak Imam nak bilang orang di Makassar talekan. Tahu itu talekan? Mau dibilang. Saya heran ya anak-anak muda yang penghafal Quran. Nah sukanya baca yang panjang-panjang kalau dia jadi imam. Siapa ajar kok? Nah Nabi bilang kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Ini sekalinya jadi imam Pak. La haula wala quwwata illa billah. Baru mau takbir lama memang nih. Jengkel itu anak muda yang sekali kentut. Mana itu iya toh? Kalau kau sendiri kata Nabi, mau kau baca satu juz, satu rakaat terserah urusanmu. Maka Nabi kalau sendiri sholat sunnah di rumah beliau, rakaat pertama pakai selesai satu juz. Kalau kali imam, enggak, Nabi bilang kasih pendek bacamu. Kenapa? Yang di belakang kau macam-macam. Ada orang tua yang remati, tidak bisa lama berdiri, remati asam urat juga. Wih, berarti nana sesa orang tua kau. Jatuh di kepala nak. Lalu selesai langkah lagi kepala nak kecil. Jatuh lagi. Ada ibu-ibu di belakang tahan kentut. Ada juga anak muda nak lupa kasihan motornya tak simpan kuncinya. Kami motor penuh. Bagaimana lepen aku udah macam ini. Iya toh. Ada juga kasihan pegawai negeri baru beli sepatu. Nah, bilang sepatu baru. Iya toh. Itulah sebabnya Nabi bilang, kamu coki bacamu kau menjadi imam kok. Kasih pendek. Yang kedua, kata Nabi kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Kenapa Ustaz? Satu, supaya kalau salah imam ada yang bisa luruskan. Yang kedua, orang jamaah busuk. Coba kalau imam membaca Qul Huwallah, anak-anak sekecil ini juga ikut. Kenapa? Karena dia hafal. Kalau salah imam, dia baca Wadduha, kita bisa bantu. Kenapa? Karena kita hafal. Kalau begitu dia baca surah Al-Anfal, salah, ya demu. Suruh kota lekan. Hari dicerita wallahu benar atau tidak. Anak penghafal Quran bilang kampung Ramadan. Dan bila bapaknya mau kak dengar kau nak menghafal bahasa sampai di mana nih jagomu. Jadi imamlah dia. Begitu dia jadi imam, Al-Fatihah lancar. Sekalinya baca surat pendek, ayatnya yang panjang. Hanya dia yang hafal. Tiba-tiba lagi dia baca itu hafalannya yang panjang, ada cicak jatuh. Nah kena telinganya. Stres. Namanya orang stres pada ini pasti hilang hafalan. Tak diam-diam. Apa sambungannya ini? Apa sambungannya? Terpaksa diam satu masjid. Pak Imam langsung bilang, yang anak muda, tolong bantu di belakang. Nabi yang di belakang, saya juga tidak tahu.
Tiba-tiba anak muda berteriak dari samping dan bilang, sudah kalau begitu Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka itu sebabnya baca yang umumnya orang hafal. Kalau kau salah bisa kau dibantu. Yang kedua, kenapa disuruh baca orang umum hafal? Supaya kita bisa khusyuk. Coba kalau imam membaca Al-Kafirun, kita bisa bantu kalau dia tak putar. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum. Berteriak dari belakang, lakum dinakum waliyadin. Kenapa? Karena kita hafal. Iya toh? Iya. Coba kalau kita tidak hafal, yang imam dia baca apa? Surah Al-Anfal ayat 7 sampai 72. Dia sibuk dengan hafalannya, kita sibuk dengan hayalan. Kita mau ikut tidak dihafal, mau ruku belum habis. Terpaksa apa? Kita baca semua pengumuman depan masjid. Keadaan keuangan masjid, saldo kas, pengeluaran, pemasukan, bayar. Sudah habis dibaca satu papan, belum selesai Pak Imam, kalender lagi dibaca. Caleg DPR RI nomor 7, Partai Nasdem. Baca semua Pak. Belum selesai, ada lagi gambar Ka'bah dan lihat. Nah bayang waktu nyasar. Oh disini kan dulu nyasar. Oh disini. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Ada cerita waktu aku kecil ini, kejadian betul. Sujud imam. Lama sekali. Tidak seperti biasanya. Orang semua dalam hati, mana minta ada yang mangir. Kenapa lama sekali? Tiba-tiba ada temanku angkat kepalanya. Langsung teriak, wih, hilang Pak Imam. Ternyata Pak Imam yang ditunggu hilang di tempat. Kenapa dia keluar pintu samping? Bubar, kacau sholat. Bubar, berhenti orang sholat. Kena imam. Selesai itu datang Pak Imam. Ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan jemaah? Nah bilang, tentu karena. Nah bilang, metuka. Pak Imam, lain kali kalau metuko, kalau kentuki, kasih bangku dulu kepala supaya dilihat kau keluar. Dan yang ku sengaja dah, kamaru kau lihat. Siapa salah? Siapa salah? Itulah sebabnya dalam fikih sholat berjamaah diatur. Jadi jamaah, mulai orang cerdas sampai orang bodoh, boleh jadi makmum. Boleh jadi makmum, mulai dari pejabat sampai rakyat biasa, boleh jadi makmum. Kalau untuk makmum, mulai dari yang paling kaya sampai paling miskin, boleh jadi makmum. Siapa saja boleh. Tapi imam tidak boleh. Harus hati-hati milih imam. Kenapa? Karena kalau salah imam, kacau sholatmu satu masjid. 2024. Kau berapa Bu? 2024 kita akan milih imam. Imam presiden, imam kabupaten, imam anggota DPR. Hati-hati kau pilih imam. Salah kau pilih imam, kacau jamaah. Kalau jadi rakyat, segalanya tidak jadi masalah kalau kau jadi rakyat. Tapi kalau kau jadi imam, salah kau mimpin imam, kacau sholat. Maka saudaraku, hati-hati milih imam. Bagaimana caranya dilihat? Lihat makin paling gampang. Kalau dia rajin ke masjid, baik itu. Tapi kalau mobil dicoblos datang di masjid, yang kau pilih itu ketipu itu. Tuhannya saja nggak tipu, apalagi kita. Iya toh? Salatullah. Teras. Ala Toha. Salatullah. Ala Yasin. Ada yang tanya, Ustaz, bagaimana kalau perempuan? Boleh jika masjid? Boleh. Tidak ada larangan agama
perempuan ke masjid. Cuma maka dia minta perempuan kalau mau ke masjid jangan kau larang. Tidak dianjurkan, tidak dianjurkan. Tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang. Kenapa dulu perempuan tidak dianjurkan ke masjid? Karena dulu kalau ada perempuan keluar rumah diculik dan diperkosa dulu. Sekarang di Kabupaten Morowali aman, dari culik perempuan. Apalagi kalau usianya 60 tahun baru diculik kok. Maka datanglah berjamaah di masjid. Ada juga aturan jadi makmum. Itu tadi imam. Makmum ada aturannya. Satu, jangan kau ganggu orang dalam masjid. Ada juga itu makmum, Pak, seolah dia paling soleh dalam masjid. Kayak dia paling alim. Nah, ganggu di sholat, Pak. Mulai takbir, ribu memang Allah. Ada juga begitu. Baca Al-Fatihah kayak mau minta gigi telinga tak keras. Jatuh ganggu orang di sampingmu. Apalagi ada juga yang suka sentuh-sentuh telapak kaki kita, jari-jari kaki. Gas pindah lagi. Gas pindah lagi. Sekarang juga kaki. Selesai sholat Nabi bilang, kenapa kau injak kakiku, kau ganggu, Pak? Maksudnya apa? Saya tanya, kenapa kau kasih sentuh-sentuh kakiku? Nabi bilang, Ustaz, supaya sap rapat. Kalau kau rapat sapmu, bukan kakimu kau kasih bagus sentuh. Apa? Siku. Kalau kakimu kau kasih rapat, bisa jadi rapat kakimu, tapi sapmu longgar. Apa maka masih sama? Lalu bagaimana kalau mau kasih rapat? Ini sikunya, ini bahunya. Mana ada orang sholat begini? Apa sih? Bayar apa? Boleh kau kasih sentuh kakimu, tapi tanya itu orang dulu. Boleh saya kasih kena kita, karena menjangkau di Tuhan kita. Jangan kau kasih sentuh. Kalau Nabi bilang silakan, kasih Yesus nih. Ini kau tahu. Ya. Ada juga anak muda baru kasih belajar agama 2 bulan. Nabi semua. Doa bersama bid'ah. Zikir bersama doa bid'ah. Akhirnya apa? Pak Syekh paling ambil depan. Paling ambil saf paling depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Dia masuk. Saya kalau apa begitu kumpul pantatnya. Kalau kamu tidak mau berzikir sama-sama di belakang kau hormati orang tua yang pulang kalangkai. Ada juga anak muda baru belajar agama, kayak dia punya surga. Baru lah pelihara jenggotnya sedikit, celananya jingkrak bret. Ada bilang Ustaz tidak sunnah. Baik bos, kenapa kau bilang Ustaz tidak sunnah? Nah, buktinya kau cerita sunnah baru kau tidak pelihara jenggot. Mau diapa kalau tidak bertumbuh? Ya, hikmah pertama malam ini pesan saya, yuk hidupkan sholat berjamaah. Apa hikmah yang didapat sholat jamaah? Allahu Akbar. Dalam sholat berjamaah ada ukhuwah, ada persaudaraan. Dalam persaudaraan ada kekompakan. Dalam kekompakan ada persatuan. Dalam persatuan ada kekuatan. Kalau Islam mau kuat, menampilkan Islam, maka hidupkan sholat jamaah di kampung ini. Kenapa? Apa hubungannya sholat jamaah persatuan? Lihat orang sholat berjamaah, tidak boleh kau pakai bahasa masing-masing. Niat boleh, sebelum angkat takbir boleh kau pakai bahasa masing-masing. Tapi begitu takbir tidak boleh pakai bahasa masing-masing. Kalau niat boleh. Sholli sunnatal duhuri. Nah, bahasa Arab. Wakate masampaya lorong keparakaah ogi kutumbe masumbayang lorong apa patinjo Jawa enggak tahu
Nah, takbir. Tapi begitu takbir tidak boleh kau pakai bahasa masing-masing. Bayangkan kacaunya sholat kalau kau pakai bahasa masing-masing. Harus bahasa satu, bahasa sholat. Kalau bahasa masing-masing, yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum perantau dari tanah Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Ungallahu ta'ala Maluku. Ternyata datang makmum kedua, penjual coto, orang Makassar. Karengallah ta'ala Lumpua. Datang orang Jawa, Gusti Allah na ageng. Datang penjual nasi warung Padang, Allah ganang. Coba Banjara. Terakhir orang dari Jakarta, anak gaul, dia takbir pakai bahasa gaul. Allah gede banget gitu loh. Ya toh? Maka dalam sholat berjamaah ada persatuan. Kalau persatuan itu kompak, mana? Kalau imam bilang Allahu Akbar, ruku. Pasti kau ruku semua. Itulah persatuan. Kalau imam bilang Sami Allahu liman hamidah, pasti kau tidak mungkin kau sujud. Begitu kau sujud sendiri, imam tidak, bakal batal sholatmu. Itulah persatuan. Sayang seribu sayang, biasanya dekat-dekat Pilpres 2023-2024 kita dipecah-pecah isu-isu apa, isu sara, isu suku, isu agama, isu-isu politik. Padahal yang kasih bodoh-bodoh kalian hanya mendapat jabatan dan coblos suara. Maka jangan kau berpecah belah, jangan kau bertengkar, jangan kau bercerai-berai hanya karena pilkada yang sekali 5 tahun. Beda pilihan boleh. Siapa calonmu? Ini. Kamu, oh beda. Boleh berbeda pilihan, tapi jangan kau berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Hikmah dari sholat jamaah lagi. Orang Islam itu taat pimpinan. Orang Islam itu taat sama pemerintah. Mana buktinya? Imam. Kalau imam ruku, pasti makmum ruku. Kalau imam sujud, pasti imam sujud. Tapi Islam bukan taklid. Umat Islam tidak pendukung buta. Begitu salah imam, salah pemimpinnya, dia tidak akan ikut. Meskipun salah, meskipun dia imam, kalau dia salah, dikoreksi. Coba kalau imam salah, kentut. Tidak boleh kau bilang demi kesetiaanku kepada imam, saya juga kentut. Batal. Iya toh? Kalau imam kentut, mundur, ganti sama yang di belakang. Kalau imam semestinya ruku, dia pergi sujud, ditegur. Bagaimana cara tegurnya? Bukan ditarik, maaf, salah kok. Tidak, tapi apa yang diucapkan? Subhanallah, Maha suci Allah. Siapa yang teriak? Tidak boleh dari belakang. Siapa yang teriak? Tidak boleh makmum perempuan. Siapa yang teriak? Yang pertama, yang di belakangnya imam. Siapa yang di belakangnya ini? Kalian semua anggota DPR. Kalau salah Pak Bupati, bicara kok. Yang cuma, iya Pak, cocok ini Pak. Jangan nyerah, cocok ini Pak. Akhirnya masuk Bupati penjara rame-rame. Maka ditegur. Itu orang Islam. Salah kalau pemimpinnya benar, dia ikuti. Tapi kalau salah, dia koreksi. Tapi cara koreksinya bukan melempar. Cara koreksinya bukan tutup jalan. Cara koreksinya bukan saling memaki. Tapi apa? Dikoreksi dengan cara apa? Anggota DPR dulu yang ngomong. Tapi saya anggota DPR disuruh ngomong, dia juga tidak mau ngomong. Bagaimana bicaranya Ustaz? Ganti, jangan beribu. Tidak jadi anggota DPR, biar banyak uangnya sabarkan kau kalau kau tidak mau pilih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maka pemilu jangan bercerai-berai. Pilkada jangan bertengkar. Pilcaleg anggap saja ini pesta demokrasi sekali 5 tahun. Apalah, jangan bertengkar. Berikutnya, pesan saya dalam ulang tahun ini. Ulang tahun kabupaten kita. Pak Bupati, Rasulullah ketika diutus ke dunia, pertama perintahnya Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW,
Iqra, baca. Berarti kalau Pak Bupati cinta dan mau kasih maju di kabupaten, panggil kepala dinas pendidikannya. Cari kok anak dari Morowali yang cerdas bidang minyak, cerdas bilang fisika, cerdas matematika, cerdas dalam gambar, cerdas dalam ceramah, cerdas dalam arsitek. Sekolahkan mereka, kita biayai sampai kapan dia mau sekolah. Kalau mau maju di kampung pendidikan. Ketika Jepang dibom Hiroshima dan Nagasaki, hancur negara mereka. Rajanya berkata, cari guru yang selamat. Dari guru itulah membangun Jepang. Sama-sama kita 45 mulai start, tapi Jepang sekarang lebih hebat. Hebatnya lagi Jepang, rasa malunya tinggi. Pasti bikin. Baru dituduh bunuh diri nih. Karena malu. Kita sudah pernah di penjara, mau lagi menjadi anggota DPR. Laku resiri. Malaysia tahun 60, 70 mereka minta bantuan dari Pak Harto. Untuk apa? Kirim guru-guru ke Malaysia. Yang dia minta bukan orang kaya, yang dia minta bukan artis, yang dia minta guru kirim ke Malaysia. Akhirnya apa? Malaysia, meskipun kita sama-sama Melayu, Malaysia jauh lebih maju daripada kita. Mana buktinya Ustaz? 1 rupiah, 1 ringgit Malaysia, 4.000 lebih uangnya Indonesia. Kenapa? Karena mereka mengejar pendidikan. Sayang kabupaten kita, banyak nikelnya, banyak ikannya, banyak sawitnya. Tapi kalau anak-anak yang ada di sini, adik-adikku semua ini, remaja-remaja ini tidak disekolahkan, tidak ditunjukkan sekolah yang baik, maka kalaupun dia kerja di perusahaan, dia hanya jadi security dan cleaning service. Berhentilah kalian menjadi penonton di kabupatenmu. Berhenti kalian menjadi penonton di lapanganmu. Caranya apa? Oh, belajar. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali keagamaan Allah. Yang kedua, tuntut ilmu pengetahuan. Belajar kalian. Kalau kalian belajar, lalu maju beribadah, pelihara sholat berjamaah, ini janji Allah. Ulang tahunnya kabupaten kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari dalam bumi. Sekian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya, Nabi Bu. Lanjut. Kau kira saya bupati? Saya, beliau ya lanjutkan. Jangan di saya. Ya. Terus. Kau kira kan tukang parkir? Terus. Ustaz ini bukan tukang parkir. Ya. Nah, kita doakan ulang tahun kabupaten kita. Allah rahmati para pemimpinnya. Allah berikan hidayah kepada para pemimpinnya. Allah lapangkan rezekinya bagi rakyatnya. Insya Allah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.